Dan saudara, kita sudah masuk ke dalam bulan yang baru dan tema bulan ini kita akan belajar mengenai money trap. Saudara, uang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. Karena uang, hubungan bisa hancur. Karena uang, hubungan antara pertemanan bisa rusak. Karena uang, hubungan antara kakak beradik, saudara bisa hancur, rebutan harta. Karena uang, hubungan suami istri bisa rusak. Bahkan survei membuktikan kalau perceraian itu terjadi bukan karena ketidakcocokan karakter, tetapi karena uang. Jadi uang sangat powerful, uang sangat luar biasa, banyak orang mencari uang. Dan pada akhirnya karena banyak orang cinta akan uang, banyak orang suka uang, banyak orang terperangkap dengan jeratan uang. Sehingga apa yang terjadi? Ia memburu uang dengan menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara untuk dapat uang, dan uang. Mengorbankan hubungan, mengorbankan nama baik, mengorbankan keluarganya, mengorbankan kesehatannya. Kenapa? Karena mau cari uang, grinding gitu buat uang. Mungkin ada saudara yang bilang, Pastor Jeremy itu bukan saya, tenang aja. Tapi saudara, ada juga orang yang terperangkap uang dengan jerat uang. Karena apa? Karena ia tidak mengelola uangnya dengan baik. Sehingga yang terjadi adalah selalu mengalami kekurangan, bahkan terjerat hutang. Karena itu sharing firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada saudara semua, saya beri judul Membangun Fondasi Keuangan yang Kuat. Membangun fondasi keuangan yang kuat. Saudara, kita semua pasti ingin kondisi keuangan kita baik dan sehat. Ada amin? Saya jujur sama saudara, saya pun juga pengen punya kondisi keuangan yang sehat dan baik. Banyak anak-anak muda aku lihat di TikTok, lihat di Instagram, mereka pusing. Kenapa? Karena gak ada duit tapi KPR rumah makin mahal, bener gak? Gimana cara dapat uang dan lain sebagainya. Kondisi keuangan finansial kurang baik. Hari ini kita bersama-sama belajar. Kenapa? Karena kondisi keuangan yang sehat dan baik itu bisa didapatkan jika kita memiliki fondasi keuangan yang kuat. Dan hari ini saya akan men-sharingkan fondasi keuangan yang kuat kepada Bapak Ibu Saudara semuanya lewat sudut pandang Alkitab. Lewat sudut pandang Alkitabiah, di mana kita bisa melihat, kita bisa mendengar ada banyak guidance. Ada banyak arahan dari Alkitab mengenai uang. Hari ini bagaimana caranya untuk memiliki fondasi keuangan yang sehat secara Alkitabiah? Apakah saudara siap menerima firman hari ini? Amin. Yang pertama, prinsip yang pertama saudara adalah kita harus selalu ingat kalau Tuhan adalah sumberku. Kita harus selalu ingat kalau Tuhan adalah sumberku. Dan ini adalah prinsip yang pertama, ini adalah prinsip yang utama. Karena kalau kita nggak memegang prinsip ini, kita nggak akan bisa megang prinsip-prinsip selanjutnya. Tuhan adalah sumberku. Pekerjaanmu saudara, itu bukan sumbermu. Investasimu itu bukan sumbermu. Freelance-mu bukan sumbermu. Rekening debitmu bukan sumber keuanganmu. Tetapi firman Tuhan secara konsisten bilang Tuhan adalah sumberku. Ketika kita bilang Tuhan adalah sumberku, artinya apa? Tuhan bisa menggunakan pekerjaan kita. Tuhan bisa menggunakan orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa menggunakan apapun karena dia punya beratus-ratus beribu-ribu cara untuk memberkati setiap saudara. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Kita bilang sumber kita dari gaji kita. Sumber kita dari investasi kita. Apa yang terjadi kalau kita merasa pekerjaan adalah sumber kita. Ketika kita di PHK, ketika investasi kita hancur, kita langsung kepikiran, kita bilang parah nih, saya gak punya masa depan. Kenapa? Kita berpikir sumbernya itu pekerjaan investasi kita. Hari ini di poin yang pertama, prinsip yang perlu kita pegang senantiasa adalah kalau Tuhan adalah sumberku. Ingat gak saudara pas awal Covid? Pas awal Covid ada banyak orang berkata apa? Abis nih saya nih. Saya di PHK, gak punya uang, gak punya tabungan, abis nih saya nih. Mungkin ada banyak saudara yang merasa demikian. Pas Covid hits us, Covid terjadi, kita semua merasa hopeless gitu. Kedepannya gimana nih? Tetapi buktinya apa?
Buktinya banyak dari kita yang kita bilang kita habis, kita hopeless, kita hancur, sampai sekarang masih bisa berdiri. Sampai sekarang masih hidup, berkecukupan, diberkati oleh Tuhan. Di sini kita belajar kalau Tuhan gak hanya menggunakan pekerjaan saudara. Tuhan bisa menggunakan apapun. Ketika satu keran tertutup, Tuhan bisa membuka keran lainnya, amin. Ketika satu pintu tertutup, Tuhan bisa membuka pintu lainnya. Ketika satu jendela tertutup, Tuhan bisa membuka jendela lainnya. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kita. Yang percaya kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Di dalam Deuteronomy 8:18 dikatakan, but remember the Lord your God. For it is He who gives you the ability to produce wealth. Ulangan 8:18a berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sekali lagi saudara, Dialah yang memberikan kita kekayaan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi sekali lagi yang saya ingin tekankan, jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Tuhan bisa menggunakan beratus-ratus cara untuk menyediakan bagi saudara hidup yang berkecukupan. Saya ada cerita berkata Tuhan adalah sumberku. Saya ada cerita mengenai ayah saya, Pastor Josia Abdi Saputra. Dan mungkin kalau saudara ngeliat beliau mungkin saudara merasa Pak Yosia mungkin dia grow up dengan keluarga yang berada. Mungkin saudara berpikir juga kalau dia orang yang cukup berada, dari keluarga yang cukup berada. Tetapi itu bukan kenyataannya, itu bukan yang terjadi. Pastor Josia itu kalau saudara tahu, sedikit FYI for your information aja nih. Pastor Josia itu born and raised di sebuah pulau yang namanya Madura. Ada yang dari Madura di sini? Ada yang tahu Madura di mana? Ada yang tahu? Nggak pakai kacamata, nggak kelihatan saudara. Ada yang dari Madura? Oke, nggak ada ya. Oke, papi saya Pastor Josia itu born and raised di pulau dekat Surabaya namanya Madura. Dan dia tinggal di sebuah kota yang namanya Bangkalan. Pada tahun 70-an, 80-an, Bangkalan itu desa saudara, nggak ada apa-apa di situ. Bahkan perputaran uang itu sangat-sangat jarang. Ada uang, tetapi jarang perputarannya. Kenapa? Karena desa terpencil yang terjadi mereka suka barter. Barter beras, barter ayam, dan lain sebagainya. Dan papi saya, he came from a very humble background, dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan berkekurangan. Kenapa? Karena kalau mereka makan sekeluarga, saudara, satu telur, dikocok, dikasih air, terus pas digoreng, dibikin sangat-sangat tipis, kayak kerupuk. Crispy banget tuh, telur crispy namanya. Makannya pakai nasi, pakai kecap manis. Bagilah berenam, dipotong jadi 6. Mungkin saudara banyak berpikir he came from a very nice family, dari keluarga yang baik. Enggak. Keluarga hamba Tuhan di desa, makan sulit saudara. Ada satu waktu itu keluarganya agak sulit untuk hidup, sulit untuk mencari makan aja agak sulit. Tiba-tiba suatu waktu oma saya, almarhum oma saya, papinya Pastor Josia, dia bilang ke papi, Yos, yuk kita ke depan yuk. Oke katanya papi. Nunggu depan rumah saudara, gak ada jalan waktu itu. Desa gak ada jalan dari satu rumah ke rumah lain jauh. Orang ngelewatin rumah aja tuh jarang banget. Tetapi oma saya bilang ke papi, yuk kita tunggu depan rumah. Jelang beberapa waktu gak ada yang terjadi saudara. Papi saya ngeliat oma saya ini, oma saya stres, sakit, mental atau gimana mungkin. Kita temenin aja deh katanya. Jelang beberapa waktu tiba-tiba ada seorang pria datang ke rumah dan bertanya apakah benar ini rumah keluarga Abdi Saputra. Oma saya bilang benar. Kenapa Pak? Ada tujuan apa Pak? Saya udah mimpi Bu, berhari-hari saya disuruh ke Madura untuk memberikan sedikit dari uang untuk Bapak Ibu hidup. Dikasih amplop. Ya, terima kasih Pak untuk berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Pas dibuka, saudara tahu gak apa isinya? Isinya itu adalah uang senilai Rp20.000, satu lembar aja, Rp20.000.
Dan mungkin zaman sekarang saudara berpikir sekali makan habis. Zaman itu saudara bisa beli beras, bisa beli lauk, bisa beli makanan. Dan dari cerita ini saudara, saya ingin bersaksi kepada saudara semua. Kalau Tuhan bisa menggunakan siapapun. Kalau Tuhan sang sumber, itu bisa menggunakan siapapun, bisa menggunakan apapun untuk mencukupi kebutuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jangan membatasi Tuhan. Banyak cara Tuhan bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Segala sesuatu dari Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Roma 11 ayat 36 berkata saudara, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua dari Dia yang kita miliki saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sombong. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan, ketika saudara merasa bisnis saudara lagi baik banget, apapun yang saudara kerjakan sukses, saudara punya aset banyak, investasi semuanya baik, saya ingin tegaskan, saya ingin ingatkan kepada saudara semua, jangan sombong. Kenapa? Semua itu dari Tuhan, semua itu bagi Tuhan dan kepada Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada masalah, problem sama finansial saudara semua, saya ingin ingatkan juga kepada saudara semua. Tuhan adalah sumber kita. Dia bisa memberkati saudara, menyediakan bagi saudara. Jangan pernah lupa sama Tuhan saudara. Dan bagi yang diberkati, jangan kayak sombong saudara. Jangan mentang-mentang berada di atas angin, kita lupa sama Tuhan. Ingat, kalau semua yang kita miliki itu karena Tuhan. Jadi prinsip yang pertama yang perlu kita pegang adalah sumber kita adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber kita. Yang percaya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itu prinsip yang pertama saudara. Prinsip yang kedua untuk bisa membangun fondasi keuangan yang kuat adalah tempatkan Tuhan sebagai yang pertama. Tempatkan Tuhan sebagai yang utama. Tempatkan Tuhan sebagai yang nomor satu. Kenapa? Kalau kita bilang Tuhan berkati aku dong dalam keluargaku. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang pertama. Kalau kita bilang Tuhan berkati dong hubunganku. Artinya apa? Hubungan pertemanan, hubungan percintaan kita menaruh Tuhan sebagai yang terutama. Kita bilang Tuhan berkatilah bisnis pekerjaanku. Maka kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang pertama. Kita bilang apa? Tuhan berkatilah keuanganku. Artinya kita harus menaruh Tuhan di tempat pertama dalam keuangan kita. Dan ini yang Rick Warren katakan sebagai the principle of tithing. Ya, principle of tithing, prinsip dari perpuluhan, di mana kita menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam semua aspek kehidupan kita. Di dalam Deuteronomy 14 verse 23b dikatakan the purpose of tithing is to teach you always to put God first in your life. Tujuan dari persepuluhan adalah untuk mengajarkan Anda, kita semua, saya pun juga termasuk, untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kan Pak Jeremy, perpuluhan ngomongin perjanjian lama. Perjanjian baru udah gak ngomong perpuluhan. Benar saudara, perjanjian lama ngomong perpuluhan, perjanjian baru gak ngomong perpuluhan. Tetapi perjanjian baru itu levelnya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita dibilang, kita disuruh, kita ditekankan untuk memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Pertanyaannya, gimana kita bisa memberikan hidup kita seluruhnya untuk Tuhan, tetapi sedikit dari uang yang kita miliki aja kita gak berikan kepada Tuhan. Gak make sense. Jadi hari ini saudara, poin yang kedua ini, kalau kita ingin kondisi keuangan kita diberkati, kita gak boleh lupa sama Tuhan. Bahkan tempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup Anda, hidup kita semua. Apa yang terjadi ketika kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan? Ada 3 hal yang terjadi. Deklarasi kepada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Maksudnya gimana? Ketika kita memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan, 10% kepada Tuhan, kita secara gak langsung kita mendeklarasikan kalau Tuhan memang semuanya itu berasal daripadamu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku.
Aku memberikan persepuluhan sebagai bukti kalau aku berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Lalu untuk yang sekarang, ketika kita memberikan keperpuluhan sama Tuhan, itu adalah deklarasi kita kepada Tuhan kalau Tuhan, Engkau yang nomor satu saat ini dalam hidupku. Aku memberikan yang pertama dari income-ku untukmu. Dan yang ketiga, ketika kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan, sedikit dari yang kita punya kepada Tuhan, itu adalah tindakan iman kita untuk masa depan. Kalau aku percaya, Engkau pasti memeliharaku. Amin, saudara. Agak panas di sini ya. Sorry saudara, agak sedikit keringetan. Pertanyaan selanjutnya adalah, kemana kita harus memberikan perpuluhan kita? Kemana kita harus memberikan persembahan kita? Jawabannya ada satu. Kita memberikan perpuluhan di tempat di mana saudara berada. Saudara beribadah. Saudara bertumbuh. Saudara rooted in that church. Itulah di mana saudara memberikan perpuluhan saudara. Yang ngomong bukan saya. Di Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan seperti ini saudara. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Di sini kita melihat saudara, di mana kita beribadah, dikatakan rumah perbendaharaan di mana saudara beribadah. Disitulah di mana saudara memberikan perpuluhan. Jadi saudara memberikan kepada orang miskin. Kita kasih charity kepada gereja-gereja kecil di pedesaan. Salah enggak? Enggak salah. Bagus enggak? Bagus banget, lanjutkan. Tetapi saudara itu bukan perpuluhan. Firman Tuhan bilang perpuluhan adalah tempat di mana saudara beribadah, saudara bertumbuh. Rumah perbendaharaanku. Jadi kalau ada saudara di sini yang bukan dari NDC, saudara balik ke tempat saudara beribadah, gereja saudara, berikan perpuluhan kepada tempat di mana saudara beribadah. Saudara mungkin berpikir, NDC mah udah kaya, ya. Di mana-mana lokasinya. Kaya lah NDC. Kalau semua jemaat punya pikiran kayak gitu, ini gereja collab saudara. Collab beneran. Kita bisa running setiap minggunya, setiap bulannya, itu karena persembahan dari saudara, karena perpuluhan dari saudara. Memberikan 1/10 dari pendapatan kita itu adalah bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Dan menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam keuangan kita. Dan Tuhan bilang apa tadi? Ketika kita memberikan persepuluhan, apa yang terjadi? Ini bukan janjinya Pastor Jeremy. Ini janjinya Tuhan. Tuhan bilang ia akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Kita memberikan persepuluhan, jangan kejar berkatnya. Kita memberi kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Berkat jasmani itu bonus saudara. Tetapi kita mau memberikan perpuluhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memberi, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Yang percaya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itu yang ketiga saudara. Dan prinsip yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah kita harus menabung dengan setia. Di sini siapa di sini yang suka menabung, punya tabungan, jangan angkat tangan dalam hati aja. Cuman kita nggak mungkin saudara bisa memiliki fondasi keuangan yang baik. Kita nggak mungkin punya kondisi keuangan yang sehat kalau kita nggak punya tabungan dan kita nggak rajin menabung. Di dalam Proverbs 21 verse 20 dikatakan the wise man saves for the future. But the foolish man spends whatever he gets. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ini bukan lagunya Elvis Presley. Wise man says, only fool rush in, but I can't help falling in love with you. Bukan Elvis Presley. Amsal bilang, the wise man saves for the future. Dengan menabung, kita mempersiapkan diri untuk masa depan. But the foolish man spends whatever he gets. Tapi orang bodoh tidak akan pernah cukup berapapun uang yang didapat. Saudara, sebenarnya watak manusia emang gak pernah cukup sih. Ada orang yang dari 500.000 bisa hidup sebulan. Ada orang yang ratusan juta pendapatannya masih kurang aja. Pada akhirnya menabung itu adalah pilihan kita. Maukah kita menabung?
Bukan kata Pastor Jeremy, kata firman Tuhan. Ada seorang pribadi, namanya mungkin saudara sudah kenal, saudara sudah sering dengar, namanya John Rockefeller. John D. Rockefeller. Dia adalah founder of Standard Oil. Net worth-nya dia pada tahun 1913, net worth-nya ya, total kekayaannya tahun 1913 itu adalah 900 juta US dollar. Sekarang kalau kita adaptasikan, kita adjusted tahun 2021, ini tahun lalu, dikatakan total keuangannya, kekayaannya adalah 24.7 billion, 24,7 miliar dolar. Kalau saya boleh translate ke bahasa Indonesia, ke rupiah, total dari satu orang ini kekayaannya itu adalah 360 triliun. Kalau beli kerupuk satu CP, full. Bahkan bukan beli kerupuk, CP dibayar cash, saudara. Sekaya ini orang itu. Dan ditanya sama wartawan, Pak, kok bisa kamu sekaya ini? Padahal dulu kan kamu orangnya kurang, biasa aja. Kok bisa kamu jadi Standard Oil gede banget? Dia menjawab, saya mengikuti 10-10 principle, 10-10 prinsip. Dikatakan 10% yang pertama, first and foremost, yang paling pertama dia kasih kepada Tuhan. Dan 10% yang kedua dia berikan untuk dirinya sendiri. Alias dia bilang apa? Nabung. Dan John ini memulai bisnis dari modal 2.000 US dollar. Sampai bisa 360 triliun. Kenapa? Karena dia rajin menabung. Saudara, kenapa kita gak bisa menabung sih? Salah satu challenge kita, kesulitan kita dalam menabung adalah living style. Cara gaya hidup kita. Yang kita suka apa? Kita suka belanja tas, kita suka belanja sepatu, kita suka belanja baju. Buat apa? Buat kelihatan keren, post di sosial media keren, buat orang-orang kelihatan keren, musuh gua ngeliat saya kelihatan keren. Kalau itu point of view saudara, kita nggak akan pernah bisa yang memiliki namanya prinsip yang alkitabiah dalam keuangan. Presiden udah ngomong. Presiden di banyak negara udah ngomong, siap-siap, brace yourself katanya. Dikatakan recession is coming, kesulitan finansial is coming, akan datang. Kalau kita nggak mempersiapkan, kita nggak nabung, kita belanja terus buat kelihatan keren, something is wrong with us. Ada yang salah dengan prinsip point of view-nya kita. Di poin yang ketiga ini saudara, selama kita tidak menabung dengan konsisten, maka kita tidak akan pernah bisa memiliki kondisi keuangan yang baik. Itu poin yang ketiga saudara. Menabung dengan setia. 10% untuk Tuhan langsung dipotong, 10% untuk kita langsung dipotong. Jangan tunggu akhir bulan. Kalau akhir bulan apa yang terjadi? Persepuluhan kita jadi Indomie saudara. Gak ada duit, udah habis duitnya. Rajinlah menabung saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah lakukan pembukuan, budgeting. Di akhir bulan secara detail lakukan pembukuan akan setiap pengeluaran termasuk perpuluhan dan tabungan. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki pembukuan pasti bingung uangnya kemana. Pernah nggak saudara? Di awal bulan saudara terima gaji, tiba-tiba di tengah bulan udah ngomong, kok duit saya habis? Duit saya kemana? Duit saya terbang kemana dari ATM saya? Ketika saudara melakukan pembukuan, saudara akan menemukan masalah keuangan saudara. Bocornya di mana? Kalau saya secara pribadi saudara, saya kan udah ada pembukuan juga tuh. Uang saya paling banyak keluar untuk makan. Ada di sini yang doyan makan? Saya pun juga doyan makan saudara. Suka diajak makan sama Cirena Ko Wiwin juga yang ada di depan. Terima kasih Ko Wiwin. Doyan makan saudara. Temukan di mana saudara yang paling boros. Dengan hal itu bisa terjadi, kalau saudara bisa temukan, saudara bisa mengatur dengan baik pengeluaran saudara. Proverbs 21 verse 5 mengatakan, good planning and hard work leads to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Tanyakan kepada diri saudara ketika saudara membuat pembukuan.
Apa yang saudara miliki? Aset apa yang saudara miliki? Tanyakan kepada diri saudara, berapa penghasilan saudara bulan itu? Berapa hutang saya? Kemana uang saya pergi? Dan ketika saudara melakukan itu, saudara bisa menemukan titik kelemahan finansial saudara. Yang keempat adalah kita membuat pembukuan. Dan poin kelima, poin yang terakhir saya adalah kita harus merencanakan pengeluaran. Rencanakan pengeluaran saudara dengan intensional. Kenapa? Kan di poin 4 kita udah ketemu ini, problemnya di mana. Kita udah nemu nih, bocornya di mana. Poin yang kelima, rencanakan pengeluaranmu secara intensional. Kalau udah tahu problemnya di makan, di ngopi, kurangin kopi dan makanannya. Budgetin setiap bulan, rencanain pengeluarannya. Maksimal bulan ini buat kopi berapa ribu. Ketika saya identify, saya menemukan ketika uang kopi secara bulanan saya mahal, saya udah mulai kurangin saudara. Saya beli bukan yang mahal lagi, turunin. Jangan merasa sombong, kita beli yang mahal terus. Yang ini enak juga kok, gak beda jauh. Tanyakan kepada saudara, apakah ini sebuah kebutuhan? Apakah saya perlukan? Apakah sesuai dengan kemampuan saya? Saya punya teman saudara, saya tanya kepada dia, pengeluaran kamu setiap bulan paling banyak untuk apa? Dia jawabnya apa, tahu gak saudara? Dia bilang, paling banyak saya keluar untuk pacar saya. Wede, keren gitu kan. Tabungan ada? Tipis, bilang gitu. Aku bilang, bro, kayaknya you harus benerin deh. Ngasih ke pasangan tuh that's fine loh, itu oke loh. Cuman kasih batasan dong, secara intensional. Kalau 50% you pakai untuk your girlfriend, wah agak sulit. Terus dia bilang, kalau pacar saya marah gimana bro? Saya bilang ke teman saya, you bilang ke your pacar, Beb, aku gak akan kasih kamu barang sesering dulu. Aku gak akan traktir kamu makan semahal dulu. Aku sedang mempersiapkan uangku untuk membangun bahtera rumah tangga denganmu. Wah, yang ibu-ibu, yang cewek gede nih suaranya nih. all jokes aside, bercanda aja. Rencanakan secara intensional saudara. Pengeluaran saudara, makanan saudara apa. Kasih budgeting, jangan kita udah kasih budget, kita lihat TikTok ada babi panggang, kita hajar terus. Kita lihat Shopee, bajunya bagus, hajar terus. Budgetnya udah lewat nih, hajar bro. Ya kalau itu yang terjadi akan sulit. Rencanakan pengeluaran saudara. Ada amin? Saya percaya saudara, pemain musik boleh siapkan diri. Saya percaya ketika kita melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan tadi, 5 step tadi, saya percaya kita akan terhindar dari bencana keuangan. Alkitabiah, prinsip-prinsip yang kita ambil yang saya sharingkan kepada saudara semua itu berasal dari firman Tuhan, bukan dari Pastor Jeremy. Dan saya berdoa saudara supaya kita semua menang dari perangkap keuangan yang menjerat kita. Sehingga hidup kita tidak stres, hidup kita berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Yang percaya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.